Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tentu sangat identik dengan menyembelih binatang kurban. Karena pada hari inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan penyembelihan binatang kurban. Hadirin, penyembelihan binatang kurban pada hakikatnya adalah melatih diri kita untuk berjiwa sosial. Manusia memang dalam kodratnya itu sangat mencintai dengan harta benda. Manusia pada kodratnya adalah sangat pelit, sangat rakus dengan dunia. Tetapi lewat berkurban ini Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia agar dia mau berbagi dengan yang lain. Hadirin, dalam Islam seperti yang disampaikan oleh Profesor Ali Mustafa Yakub, bahwa dalam Islam itu dikenal dua macam ibadah. Ada dua ibadah dalam Islam menurut beliau. Yang pertama adalah ibadah individual atau ibadah qasirah. Yang kedua adalah ibadah sosial, ibadah muta'addiyah. Ibadah individual atau ibadah qasirah itu adalah ibadah yang bersifat individu. Bagaimana seorang muslim itu kemudian berhubungan langsung dengan Allah tanpa ada hubungan dengan orang lain, seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, puasa, haji. Itu adalah contoh-contoh ibadah individual. Nah, sementara ibadah sosial atau ibadah muta'addiyah adalah ibadah yang berkaitan dengan orang lain, seperti membantu orang mendirikan rumah sakit untuk banyak orang, mendirikan pondok pesantren, sekolah, TPQ, TPA, dan seterusnya, yang sifatnya berhubungan dengan banyak orang. Nah, menurut Profesor Ali Mustafa Yakub, dalam Islam ternyata ibadah sosial itu lebih utama dibanding ibadah individual. Suatu ketika sahabat Nabi mendapati ada orang yang sangat khusyuk dalam sholatnya. Dia rajin ke masjid, dia tidak pernah telat ke masjid. Sholatnya, ibadahnya, zikirnya, membaca Al-Qurannya sangat lama di masjid, sehingga semua orang setuju bahwa sahabat ini adalah orang yang baik. Lalu Rasulullah mendengar komentar sahabat-sahabat itu, kemudian bertanya, siapa yang memberi makan? Sahabat yang lain menjawab, saudaranya yang lain, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, saudaranya itu lebih baik daripada dia. Hadirin, ini menggambarkan bahwa pribadi yang khusyuk, yang sholatnya bagus, itu tidak cukup menjadi orang yang baik.
malah kalah dengan kakaknya, saudaranya yang memberi makan dia setiap hari. Nah, hadirin, Rasulullah SAW dalam sejarah itu melaksanakan ibadah haji itu hanya sekali seumur hidupnya, dan mengerjakan umroh itu 4 kali dalam hidupnya. Padahal kalau kita tahu, kita lihat sejarah bahwa syariat haji dan umroh itu diwajibkan oleh Allah pada tahun ke-6 Hijriah. Lalu Rasulullah tahun ke-7 Hijriah itu mau umroh dan gagal karena dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy. Baru ketika Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8 Hijriah setelah Fathul Mekah, beliau dan kaum muslimin bisa menunaikan ibadah umroh dengan leluasa. Nah hadirin, dari tahun ke-8 sampai beliau meninggal tahun ke-10 Hijriah, berarti masih ada 3 kesempatan haji yang kalau seandainya Rasulullah mementingkan haji akan bisa melaksanakan ibadah haji selama atau 3 kali musim ibadah haji. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu saat beliau menjelang wafat, yaitu di tahun ke-10 Hijriah. Tahun-tahun sebelumnya Rasulullah itu hanya melaksanakan ibadah umroh, yang itu beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Sehingga seandainya Rasulullah mau melaksanakan ibadah haji, tinggal menunggu 1 bulan lagi sudah masuk bulan haji. Tetapi itu oleh Rasulullah tidak dilakukan. Ini bukan berarti Rasulullah tidak mempunyai dana, Rasulullah tidak mempunyai kesempatan, Rasulullah tidak mempunyai biaya, tidak. Tetapi biaya, harta, kekayaan yang Rasulullah punya tidak digunakan untuk menunaikan ibadah haji, tetapi digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Hadirin, seandainya Rasulullah SAW itu mengutamakan ibadah haji, tentu ibadah haji itu akan beliau laksanakan di bulan ke-8, 9, dan 10. Tetapi beliau tidak lakukan. Beliau lebih memilih untuk melakukan ibadah sosial berupa membantu fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan makan, membantu kaum sufa yang ada di serambi masjid, sehingga kekayaan beliau habis digunakan untuk kegiatan sosial. Nah hadirin, kalau kita lihat, kalau kita membandingkan hadis, maka hadis yang membicarakan tentang pahala ibadah haji umpamanya, Al-hajjul mabrur laisa jazauhu illal jannah. Rasulullah bersabda bahwa ibadah haji yang mabrur, umroh yang mabrur, haji yang mabrur, laisa jazauh, tidak ada balasannya illal jannah, kecuali surga. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan itu hajinya mabrur, maka oleh Allah akan diberi pahala berupa surga. Tapi hadis di sini hanya menyampaikan surga begitu saja. Berbeda dengan hadis orang yang merahmat anak yatim piatu, fakir miskin, nanti di akhirat akan dekat dengan Rasulullah. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha.
Rasulullah bersabda bahwa saya dan orang yang meramut anak yatim piatu, fakir miskin, maka nanti di surga akan dekat seperti ini. Beliau menunjuk, mengisyaratkan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, menggambarkan betapa dekatnya orang yang meramut fakir miskin, orang yang meramut yatim piatu, nanti di akhirat di surga akan dekat sekali dengan Rasulullah. Dan hadirin, kita tentu maklum bahwa nanti di surga nanti kelas surga yang dihuni oleh Rasulullah adalah kelas surga yang bukan sembarang kelas, tetapi tentu akan kelas tertinggi dalam surga. Jadi di sini hadirin akan terjadi perbedaan yang sangat kuat, bahwa orang yang beribadah sosial itu akan dekat dengan Rasulullah, nanti di akhirat di surga akan menempati kelas yang sangat tinggi di surga. Tetapi mereka yang aktif ibadah individual, haji, sholat, zikir, itu dalam hadis hanya disebut masuk surga begitu saja. Tentu surga kelasnya tidak akan sama dengan kelas Rasulullah SAW. Ini hadirin sekali lagi menggambarkan bahwa ibadah sosial itu pahalanya, balasannya akan lebih besar dibanding pahala orang yang melaksanakan ibadah individual. Ibadah individual hadirin akan mendapat pahala sekedar ketika ibadah itu dilakukan. Saya sholat umpamanya, paling lama 1 jam umpamanya, maka pahala yang saya peroleh itu akan berhenti ketika sholat saya berhenti. Cukup di situ saja. Saya membaca Al-Quran, maka pahala saya sebatas ayat-ayat yang saya baca saja. Haji juga begitu. Pahalanya saya peroleh sekedar saat saya melaksanakan ibadah haji. Begitu selesai ibadah haji saya lakukan, pahalanya sudah tidak ada lagi. Beda dengan pahala orang yang melaksanakan ibadah sosial. Saya membangun masjid umpamanya, 1.000 rupiah yang saya taruh di masjid, maka selama masjid itu dimanfaatkan, pahalanya akan terus masuk ke rekening pahala saya. Bahkan ketika nanti saya meninggal, selama masjid itu masih bermanfaat, pahalanya akan terus menerus mengalir ke rekening saya. Ketika saya membantu orang yang kekurangan, orang yang sakit, ketika saya bantu orang yang sakit itu, kemudian dia sembuh, dengan sembuhnya itu dia bisa beribadah, dengan sembuh itu dia bisa mencari pekerjaan untuk keluarganya, maka saya akan mendapat pahala dari sehat dia, dari ibadah dia, dari makan yang dia makan, anaknya, keluarganya, semuanya akan mengirimi pahala kepada saya. Gara-gara saya membantu dia berobat. Ketika saya menjadi guru, mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka ilmu yang saya ajarkan itu kemudian orang itu mengamalkan, pahalanya akan mengirimi kepada saya. Orang yang saya ajari itu kemudian mengajarkan kepada orang lain, saya akan mendapat kiriman pahala lagi, terus berantai dan tidak akan terputus selama ilmu yang saya ajarkan itu dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu akan terus sampai yaumul qiyamah. Nah, ini hadirin bedanya antara ibadah sosial dan ibadah individual. Kurban juga begitu. Kurban adalah ibadah individu, ibadah sosial. Bagaimana kita mengikhlaskan sebagian harta kita kemudian digunakan untuk orang banyak. Semakin banyak yang memanfaatkan daging kurban kita, maka akan semakin banyak pula pahala yang mengalir kepada diri kita. Maka oleh karena hadirin, dalam kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa semua,
Mari kita tidak hanya berhenti menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang khusyuk dalam melaksanakan ibadah individual, tetapi harus merembet, harus mengembangkan diri, banyak memperhatikan ibadah sosial, ibadah yang orientasinya kepada masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu hadirin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.